Oke ya, walaupun sedikit kurang enak badan nih teman-teman ya. Jadi mohon maaf, akhir-akhir ini agak kurang sehat. Kita lagi servis ini TV Cina dengan kerusakan seperti ini. Gambarnya pelangi dan tidak ada bayangan gambar sama sekali. Nah, untuk kerusakan seperti ini bukan soket ya. Kalau soket CRT yang rusak maka akan ada bayangan gambarnya, sedikit demi sedikit kalau diperhatikan akan nampak ya. Namun ini tidak ada sama sekali. Suaranya ada jelas, namun gambarnya tertutup pelangi ya, dan di latar belakang pelanginya itu tidak ada sedikit pun bayangan gambar. Kalau soket CRT yang rusak maka akan kelihatan kalau diperhatikan bayangan gambar. Nah, jadi apakah penyebab kerusakan TV seperti ini ya? Jadi bukan hanya pada TV-TV kelas seperti Polytron, LG saja kerusakan seperti ini kita dapatin, namun kali ini pada TV Cina. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, ikutin dan simak terus video ini sampai selesai. Nah, jadi untuk kerusakan semacam ini yang tidak ada tampilan bayangan gambar di belakang pelangi, itu biasanya kita dapatin kerusakannya ada di bagian blok vertikal teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan salah memprediksi, nanti teman-teman sendiri yang akan pusing dibuatnya. Nah, jadi kita lepaskan dulu soket-soketnya nih supaya kita bisa lebih jelas ya. Nah, jadi kerusakannya itu di bagian ini dia teman-teman, bagian blok vertikal teman-teman. Sebentar, ini biar lebih jelas. Nah, ini dia bloknya. Nah, ini area kerusakannya di bagian blok vertikalnya nih teman-teman. Itu IC-nya yang nempel di heatsink yang kakinya ada 7 ya. IC-nya menggunakan LA78040. Areanya mulai dari sini, dari regulatornya ini sampai ini regulatornya sampai ke bagian IC vertikalnya ini. Nah, itu biasanya kita dapatin penyebab kerusakannya di area itu ya. Namun kan banyak komponennya, maka harus satu persatu kita cek ya. Dan ini sepertinya ada yang sudah kelihatan teman-teman. Saya curiga dari tadi memang seperti ada bercak-bercak semacam karat ya. Mungkin TV ini pernah kena air sehingga ada bercak karat. Nah, perhatikan ya teman-teman ya. Ada komponen yang berkarat kakinya dan tidak sengaja tadi tersenggol dan putus ini teman-teman. Ini resistor teman-teman. Ini perhatikan resistornya putus karena kena karat ini teman-teman. Dan komponen yang lain juga banyak yang berkarat. Nah, perhatikan nih, sudah putus kakinya. Kita akan cari tahu berapa nilainya ya dengan melihat warnanya. Sebentar, ini kita putus saja sekalian. Nah, ini dia resistornya. Resistornya 1/4 watt ini teman-teman. Kode di PCB-nya perhatikan kalau teman-teman bisa lihat. R306 teman-teman. Nah, jadi resistor ini putus. Jadi jelas kita akan ganti ya. Dan ini sepertinya memang di area vertikal teman-teman. Dan resistor yang berkarat yang lain nanti juga akan kita ganti, tapi setelah kita ganti ini dulu untuk membuktikan apakah ini penyebabnya. Nah, ini resistornya coklat abu-abu merah emas ya teman-teman. Perhatikan. Nah, perhatikan coklat abu-abu merah emas 1K8 atau 1800 ohm teman-teman. Itu nilainya. Nah, perhatikan ya, jelas ya. Nah, jadi karena ini dia putus, bisa jadi menyebabkan kerusakan seperti itu.
Nah, makanya kalau kerusakan di bagian vertikal seperti itu, kita langsung matikan saja TV-nya, jangan biarkan TV-nya nyala lama ya, karena bahaya teman-teman. Karena bisa jadi leher CRT-nya akan rusak kalau kerusakannya seperti itu. Nah, ini dia posisinya. Kalau di belakang kita lihat posisi resistor tersebut, ini dia R306 teman-teman, dan kita akan baca jalurnya. Ini dia, ini jalurnya, kita amatin, dia menuju ke pin 7 teman-teman dari IC vertikalnya. Nah, jadi itu tadi dia mengakibatkan kerusakan seperti itu ya, kemungkinan seperti itu. Untuk membuktikannya memang kita harus ganti ya, ini resistornya terlebih dahulu ya. Nah, ini dia resistornya, sudah jelas R306 ya. Semoga bisa teman-teman lihat tulisan di PCB-nya itu. Untuk resistor yang berkarat yang lainnya kita biarkan dahulu, nanti kalau sudah berhasil kita ganti resistor 1K8-nya itu dan hasilnya sudah bagus, resistor yang berkarat dan komponen atau jumpernya juga berkarat, nanti kita akan ganti juga ya, supaya TV-nya ini bisa lebih awet. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi karena kita nggak punya nilai resistor yang sama, maka kita berinisiatif menggabungkan 3 buah resistor. Ini dia, yaitu resistor 150 ohm dengan resistor 1K5 atau 1500 ohm. Jadi ada 3 buah resistor ya, yang 2 150 ohm dan yang satu 1500 ohm. Ini kita pasang secara seri untuk mendapatkan nilai yang sama, yaitu nilainya nanti akan menjadi 1K8 atau 1800 ohm. Nah, itu adalah teknik atau trik yang sering saya lakukan untuk mendapatkan nilai resistor yang sama. Jadi ada 2 sebenarnya, yaitu dengan teknik seri dan juga teknik paralel. Kalau teknik seri yaitu 2 buah resistor atau lebih, jika dipasang secara seri maka hasilnya akan bertambah nilainya. Kalau teknik paralel, 2 buah resistor atau lebih jika dipasang secara paralel maka nilainya akan dibagi 2 ya, nilai aslinya menjadi separuh dari nilai aslinya. Nah, seperti itu. Perhatikan nilainya 1,77 k ohm ya teman-teman, atau 1770 ohm. Terpotong dengan nilai toleransinya, namun masih dalam kaidah normal ya teman-teman, karena terpotong toleransinya. Nah, jadi seperti itu cara mendapatkan nilai resistor yang sama. Nah, ini kita solder terlebih dahulu resistornya, sambungannya, agar sambungannya itu kuat ya, tidak lepas ya, karena takutnya kalau lepas malah nanti jadi melar nilainya. Nah, jadi kita akan pasang resistornya, kita akan buktikan apakah memang benar penyebabnya itu adalah resistor ini yang karena tadi kakinya putus ya, atau mungkin masih ada lagi kerusakan yang lainnya. Oke, kita pasang terlebih dahulu ya. Nah, baik, resistornya jadi sudah kita solder kakinya. Jadi untuk kerusakan seperti ini setidaknya bisa menjadi referensi ke depannya nanti buat teman-teman yang mendapatkan kerusakan yang sama. Cek kalau memang ini nanti memang dia penyebabnya, cek kerusakannya itu seperti ini ya teman-teman ya. Karena kalau kerusakannya seperti ini kita cek tegangannya agak sulit teman-teman, karena takutnya berisiko leher CRT-nya akan pecah atau putus ya, karena memang itu resikonya kalau kerusakan gambar pelangi seperti ini. Maka kalau sudah kita dapati kerusakan gambar pelangi dan kita prediksi kerusakannya itu ada di vertikal ya, salah satu jalan adalah dengan ngecek kerusakannya itu tanpa tegangannya. Karena kalau kita biarkan TV-nya menyala, resiko adalah leher CRT akan pecah. Nah, setidaknya ini jadi referensi ke depannya kalau memang benar penyebabnya adalah resistor tersebut. Nah, ini kita pasangin terlebih dahulu kabel
RCA nya kita akan lihat bagaimana hasilnya ya. Oke, kita tunggu beberapa detik, kita akan lihat. Oke, ternyata memang benar teman-teman, memang kerusakannya adalah resistor R306 ya di PCB nya tadi, dengan nilai tahanannya adalah 1800 ohm. Nah, jadi bisa jadi referensi kerusakannya ini teman-teman untuk di kemudian hari. Karena kerusakannya tidak bisa kita cek dengan tegangan, maka harus cek dengan tanpa tegangan. Dan itu tadi penyebabnya adalah resistor putus di blok vertikal, tepatnya di pin 7 dari kaki IC vertikalnya. Nah, semoga saja bisa jadi panduan ya untuk di kemudian harinya. Untuk itu kita akan cekkan juga tegangan setelah TV-nya normal ini. Berapa sih tegangan normal di setiap kaki IC vertikalnya? Jadi buat teman-teman yang mungkin mendapati kerusakan yang lain, mungkin di bagian blok vertikal juga bisa paham tegangan normalnya berapa ya. Sebentar kita akan cekkan. Dan oh ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, setelah TV-nya berhasil menyala dengan normal, ini komponen-komponen yang tadi juga berkarat sudah kita ganti nih teman-teman ya. Harapannya semoga saja kedepannya TV-nya bisa awet ya, karena komponen yang tadinya sudah agak berkarat sudah kita ganti ya. Nah, jadi ini kita akan coba ukur tegangan di setiap pin kaki IC vertikalnya. Siapa tahu teman-teman ada yang mendapati kasus yang sama, namun beda kerusakannya, tetap di area vertikal kerusakannya tapi beda kerusakan. Bisa cek tegangan vertikalnya itu berapa. Untuk TV ini menggunakan tegangan simetris teman-teman, jadi pakai tegangan positif dan negatif ya, tidak mono ya. Kalau mono tegangannya sekitar 24 sampai 26 ya normalnya ya, meskipun ada yang 27 28. Sementara untuk IC vertikal yang menggunakan suplai VCC tegangannya adalah simetris, tegangan normalnya sekitaran 13 volt sampai 16 volt min plus ya. Jadi untuk TV ini biasanya sekitaran 14 voltan teman-teman. Ini kita akan ukur tegangan di pin 1 IC vertikalnya ini. Ini sekitar 0,69 ya, artinya mendekati 0,7 ya. Nah, perhatikan 0,69 atau 0,7. Pin 2 nya 14,8, pin 3 nya min 15,2, pin 4 nya min 16,9, pin 5 0,6, pin 6 14,7, pin 7 0,7. Jadi untuk pin 1 ini 0,69 volt, ini sama seperti pin 7 ya, 0,7 dan 0,69 volt. Jadi pin 1 dan pin 7 itu tegangannya biasanya hampir sama. Untuk line TV tegangan pin 1 dan pin 7 nya itu terkadang berbeda ya. Seperti Polytron biasanya sekitar 1,7 volt DC pin 1 dan pin 7 nya. Nah, seperti itu. Semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa menjadi referensi ke depannya untuk kerusakan-kerusakan yang sama seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.